Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran dan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk datang berbakti dan menyembah Tuhan pada hari ini melalui ibadah toa dan online. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak kita sekalian semuanya berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Kristen bersama orang percaya sepanjang abad yang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena kebaikan dan penyertaan tuntunan Tuhan kepada kehidupan kami sepanjang seminggu sepekan yang sudah kami lewati ya Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ini. Layakkan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan selamat ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Jemaat Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai dengan keadaan selamat, datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan di dalam buku Kemenangan Iman nomor 209. Kewajibanmu yang mulia. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan di tempat yang sudah disediakan, kotak di depan rumah dinas gembala. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masurkan Al-Masih bekerja bergemar, rajin-rajin bekerja dan masurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tubuhnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya. Terus bait yang kedua, yang telah terhilang dan sesat, baik cari dan pimpin pulang terus, yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus, rajin-rajin bekerja dan masurkan Al-Masih
suci, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Bait yang keempat, nikmatku yang engkau rasalah, baik ceritakan kepada dunia gelap, bekerja terus dan jangan tawarlah hingga malam lenyap. Rajin-rajin bekerja dan masukkan al-masjid, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita mengangkat satu pujian kor persembahanku ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan. Ku ingin Engkau menerima korban melalui pujian. Mari kita memuji Tuhan dengan sikap doa. Mari kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari jemaat Tuhan, kembali kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, bahwa kehidupan kita adalah persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
Mari kita katakan, oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Wakil Gembala 1 Ibu Vikaris Flora Yunita STH. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Pagi hari ini kami bersyukur atas pertolongan Tuhan kepada seluruh jemaat sepekan yang sudah berlalu, sehingga pada hari ini kami datang menyembah Tuhan. Yang walaupun kami melaksanakannya di rumah masing-masing, kami percaya berkat Tuhan hari ini menjadi bagian kami. Bapak yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong anggota jemaat dalam pekerjaan masing-masing, baik sebagai petani, karyawan perusahaan, sebagai guru, sebagai honorer, wira swasta, pengusaha, sebagai perawat, bidan, bahkan anak-anak sekolah. Engkau sudah meluputkan dari kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sekalipun. Kami menyerahkan untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan dalam minggu ke depan ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyatakan kekuatan, kesehatan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Sehingga pekerjaan yang mereka lakukan senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapak, kami menopang anak-anak Tuhan yang masih dalam keadaan sakit dalam jemaat ini. Kami berdoa untuk Bapak Andreas, Bapak Yohanes, Bapak Bobby, Bapak Mujono, Bapak John Kennedy, dan pemulihan hamba-Mu Bapak Pendeta Otnel dan istri serta keluarga hamba-Mu. Dan pemulihan Bapak Ishak, Ibu Salbia, adik kami Dayang, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat penyakit dari tubuh mereka ya Tuhan. Jika Tuhan berkenan, tidak mustahil. Kami menyerahkan pelayanan hamba-hamba Tuhan serta badan pengurus jemaat dan Tuhan percayakan melayani dalam jemaat ini. Tuhan beri kemampuan serta semangat melayani Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan dikuatkan, diteguhkan. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan dalam jemaat ini, dari anak balita
sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, baik masalah keluarga, pekerjaan, masa depan, cita-cita, terlebih kesehatan, Tuhan nyatakan yang terbaik bagi umat-Mu. Bapa, kami menyerahkan untuk anak-anak sekolah yang pada saat ini tidak bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar mereka dengan maksimal. Oleh karena kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan anugerahkan mereka hikmat serta kemampuan untuk belajar secara online. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan untuk pemimpin bangsa Indonesia dari tingkat pusat sampai kepada tingkat yang terendah sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati, memberi kesehatan serta kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh bijaksana. Sehingga apa yang dilakukan dalam bangsa ini mendatangkan kebaikan bagi bangsa Indonesia atau bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kondisi bangsa Indonesia yang belum aman sampai saat ini. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa ini dari virus corona, sehingga kami sebagai umat Tuhan memiliki leluasa untuk melayani, untuk menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah persekutuan ini. Umat-Mu memberikan persembahan, baik persembahan khusus, istimewa, 1/10, kiranya Tuhan memberkati usaha atau pekerjaan, bahkan rumah tangga mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Saatnya kami akan mempersiapkan hati dan pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Segala hal yang menghalangi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, hamba mohon dalam nama Yesus Kristus, halaukan dari kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28, Markus 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tidak tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Hendaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks ini diawali dengan permintaan dari dua murid Tuhan Yesus, yakni Yakobus dan Yohanes. Markus pasal 10 ayat 35. Untuk berada di sisi kiri dan kanan Yesus saat ia akan memerintah sebagai raja. Ibarat ajudan yang selalu bersama dan mendampingi Yesus sebagai raja. Namun Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang diminta Yakobus dan Yohanes itu bukanlah perkara yang mudah. Matius pasal 20 ayat 38, Markus pasal 10 ayat 39. Alasan yang pertama, sebab Tuhan Yesus bukan sekedar memerintah sebagai raja,
namun ia harus mengalami dan menanggung penderitaan dan akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius pasal 20 ayat 28, Markus pasal 10 ayat 38. Alasan yang kedua, karena hal berada di sisi kiri dan kanan Tuhan Yesus itu bukan wewenang Tuhan Yesus, namun wewenang Allah yang telah menentukannya bagi siapa yang dikehendakinya. Matius pasal 20 ayat 23, Markus pasal 10 ayat 40. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini dipanggil untuk melayani. Apa kriteria dipanggil untuk melayani? Ada beberapa kriteria ketentuan firman Tuhan agar dapat dipanggil untuk melayani. Kriteria yang pertama, melayani dengan sepenuh hati. Matius pasal 20 ayat 26a, Markus pasal 10 ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Melayani dengan sepenuh hati artinya melayani dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, ataupun tidak dengan sekedar saja, tidak dengan sembarangan, bahkan tidak dengan tujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri, melainkan melayani secara totalitas. Tuhan Yesus menyoroti bentuk pelayanan yang diberikan oleh para pemerintah bangsa-bangsa pada masa itu. Matius pasal 20 ayat 25, Markus pasal 10 ayat 42. Mereka memerintah dengan tangan besi, yakni dengan kekerasan, dengan kekuasaan yang dimiliki. Sehingga dengan mudahnya mereka berkuasa, menindas, menekan rakyatnya. Ini adalah model atau bentuk pelayanan duniawi, atau pelayanan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, suamikah, istrikah, anak-anakkah, dalam posisi apakah kita, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, atau yang bekerja dan sebagainya. Hendaknya melakukan tugas masing-masing di dalam lingkup keluarga atau lingkup masyarakat, bahkan dalam lingkup gereja atau pelayanan gereja. Mari lakukanlah tugas dan tanggung jawab yang ada, serta pelayanan yang diembankan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah, tidak dengan asal-asalan, tetapi dengan totalitas. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah, hendaklah masing-masing kita melayani dalam profesi masing-masing, di lingkup keluarga, di lingkup masyarakat, bahkan di lingkup gereja. Melayanilah dengan sepenuh hati. Kriteria yang kedua, melayani dengan kerendahan hati. Matius pasal 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-27, Markus pasal 10 ayat 43 sampai 44. Melayani dengan kerendahan hati artinya sikap yang menyadari keterbatasan dan kemampuan diri, sehingga tidak angkuh atau tidak sombong. Setiap orang memiliki kelebihan, namun juga memiliki keterbatasan. Melayani dengan kerendahan hati lebih mengarah kepada melayani dengan kemampuan yang ada, tetapi tidak dengan kesombongan atau keangkuhan. Dalam bagian ini Tuhan Yesus menekankan pada sikap yang bersedia menjadi pelayan dan bersedia menjadi hamba. Menjadi pelayan dan hamba adalah pekerjaan yang ada di posisi yang rendah. Terkadang tidak diperhitungkan atau dianggap. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapapun kita, dengan posisi apapun kita, dalam tugas apapun kita, hendaknya melakukan semua tugas dan tanggung jawab masing-masing di masing-masing profesi dengan tidak menempatkan diri seperti orang yang hebat, seperti orang yang super, atau seperti orang yang punya pengaruh lebih, sehingga dengan sesuka hati kita bekerja atau melayani, dengan sesuka hati kita untuk melihat kekurangan, untuk melihat ketidakmampuan seseorang. Justru yang Tuhan Yesus tegaskan pada bagian ini adalah sikap yang rendah hati. Sebagaimana ia sendiri telah memberikan
contoh dan teladan hidup, sehingga ia menegaskan dalam Matius pasal 20 ayat 8, Markus pasal 10 ayat 45, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pada referensi lain menyebutkan dalam Filipi pasal 2, yakni ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bukti teladan Tuhan Yesus yang lain, yakni ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 5. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah hendaklah masing-masing kita melayani dengan profesi masing-masing dan pelayanan yang ada dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Kriteria yang ketiga, melayani dengan pengorbanan. Matius pasal 20 ayat 28, Markus pasal 10 ayat 39. Melayani dengan pengorbanan artinya perbuatan mengorbankan sesuatu. Sesuatu yang dikorbankan pada bagian ini tidak sekedar pengorbanan kecil saja, namun termasuk kepada pengorbanan tentang hal-hal yang besar, bahkan yang sangat berharga bagi kita. Tuhan Yesus menegaskan dengan memberi contoh tentang dirinya sendiri, bahwa ia datang bukan untuk dilayani, namun justru ia datang untuk melayani, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri menjadi tebusan bagi banyak orang. Berkorban bukan perkara yang sederhana, sebab berkorban itu pasti menyakitkan. Terkadang yang harus kita korbankan adalah waktu kita. Mungkin di saat kita tidak ingin diganggu. Terkadang yang harus kita korbankan adalah ide, masukan, pendapat dari kita. Mungkin di saat itu kita sedang ingin berdiam. Atau terkadang yang harus kita korbankan adalah tenaga kita. Di saat kita merasa lelah sehingga hanya ingin beristirahat saja. Atau terkadang yang harus kita korbankan adalah harta atau keuangan kita. Di saat mungkin keuangan kita sedang terbatas, di saat mungkin keuangan kita sangat minim, bahkan bisa terjadi yang harus kita korbankan Bapak Ibu Saudara, nyawa kita sekalipun. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, posisi apapun kita, hendaknya dalam melakukan tugas dan pelayanan yang ada, hendaknya kita bersedia melayani dengan tidak hanya dengan sepenuh hati dan dengan kerendahan hati, namun juga harus siap melayani dengan berkorban. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah hendaklah kita masing-masing, apapun profesi atau bentuk pelayanan kita hari ini, melayanilah dengan siap berkorban dalam segala hal. Menjadi kesimpulan kita, melayani Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah. Namun ketika Tuhan memanggil dan menentukan panggilannya itu, maka minimal ada 3 ketentuan yang harus kita penuhi agar kita dapat dipanggil untuk melayani. Yakni harus bersedia melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan pengorbanan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur karena ibadah kita hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Sebagaimana biasanya, setelah doa berkat, kita akan menyanyikan nyanyian Puji Allah Pohon Berkat. Namun kali ini kita tidak akan menyanyikannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah memberkati dan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai dengan baik. Kiranya segala sesuatu yang telah kami lakukan dalam ibadah ini berkenan kepada Tuhan
dan seluruh jemaat Tuhan diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mohon berkat dan pertolongan-Mu kepada kami hari ini, dalam seluruh keberadaan kami. Mohon Tuhan menjaga dan melingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami terpelihara dari segala hal yang jahat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu, jemaat kekasih Kristus, arahkanlah seluruh keberadaan-Mu kepada Allah. Terimalah berkat. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sampai hari Kristus melantik kita saleh-salehnya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.